Baik, bagaimana menyikapi sebelum kami jawab, jadi suaranya pecah ke ini, jadi nggak begitu jelas ke telinga. Baik, bagaimana cara menyikapi media sosial yang berkaitan dengan kok ada beberapa ustadz atau penceramah atau mubaligh atau seorang dai yang sering menyalahkan amalan-amalan tertentu seperti qunut dan seterusnya. Pertama, kita berhusnudzon bahwa beliau-beliau yang melakukan hal seperti itu punya tujuan yang baik untuk meluruskan yang tidak benar. Tujuan baik, satu. Cuma kalau dalam konteks ilmiah, apa yang disampaikan oleh seseorang harus ditimbang dari sisi keilmuan, benar atau salahnya. Seperti itu. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan apa yang terjadi di kampung semuanya adalah benar. Seperti kita juga tidak bisa menghukumi ada apa yang disampaikan di media sosial itu oleh para mubaligh itu, oleh para oknum-oknum mubaligh, kok itu semuanya benar, tidak. Tinggal amalannya amalan seperti apa, kemudian yang menyalahkan mengatakan apa, baru kami akan bisa menilai dan bisa memberikan solusi yang pas. Kalau untuk detailnya, kalau yang dicontohkan kayak kunut itu adalah pendapat daripada Imam Syafi'i. Seorang Imam Syafi'i adalah disepakati seorang mujtahid mutlak yang dengan ijtihadnya tidak bisa diragukan sama sekali. Masalah contoh kunut, contoh kita bahas kunut. Kemudian Imam Syafi'i punya dalil. Kenapa Imam Syafi'i melakukan kunut? Imam Syafi'i tentu punya dalil. Kemudian ada yang tidak kunut antara imam-imam yang lainnya. Jadi kita harus pahami dulu fikih. Sebelumnya gini, fikih. Ada 10 prinsip dasar ilmu fikih. Seharusnya yang sering menyalah-nyalahkan juga mendengar ini agar tidak mudah menyalahkan. 10 prinsip dasar ilmu fikih, kalau kita ketahui 10 prinsip dasar ilmu fikih ini, maka kita akan memiliki gambaran umum tentang ilmu fikih. Gambaran dasar tentang ilmu fikih. Apa 10 prinsip dasar itu? 10 prinsip dasar itu ada dalam nadhaman yang ditulis oleh Imam Sabban. Beliau mengatakan, inna mabadi'a kulli fannin 'asharah. Setiap prinsip ilmu itu, disiplin ilmu punya 10 prinsip dasar. Al-haddu wal mawdu' thumma thamra. Yang pertama definisinya. Kita paham dulu ilmu fikih itu apa. Karena kunut masuk dalam fikih. Lihat. Kemudian yang kedua mawdu'. Fokus pembahasan ilmu fikih ada kemana. Kemudian thamra, buahnya apa. Kemudian berikutnya keutamaan wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Keutamaan ilmu fikih itu apa? Kemudian nisbah, kaitan ilmu fikih dengan ilmu itu apa? Kemudian siapa yang pertama kali menyusut ilmu fikih? Kemudian berikutnya al-ism, sebutan ilmu fikih itu apa saja? Ilmu halal haram, ilmu fikih. Ini sebutan ilmu fikih. Tasyri' atau syariah itu ilmu fikih sebutan-sebutannya, di antaranya. Istimdad, nih dari mana diambil ilmu fikih? Paling enggak kita soroti ini. Ilmu fikih itu diambil dari mana sih? Maka jawaban ilmu fikih itu diambil dari kitab, sunnah, ijma' dan qiyas. Ini 4 sumber yang disepakati. Ada belasan sumber pengambil ilmu fikih yang tidak disepakati oleh 4 madhab. Artinya ada madhab yang menyepakati, yang mengambil, seperti Imam Malik contohnya. Mengambil pendapat ahli Madinah. Qaul ahli Madinah, amal ahli Madinah, artinya perbuatan ahli Madinah. Kemudian ada Imam Abi Hanifah mengambil istihsan dan seterusnya. Yang jelas yang kami ingin sampaikan adalah tidak mungkin ada masalah fikih tidak punya dalil. Karena syaratnya disebut fikih harus ada dalilnya, ada sumber pengambilan hukumnya. Terlepas dari Anda setuju atau tidak setuju dengan dalil itu urusan nanti kita diskusikan di meja ilmiah, meja diskusi.
Yang jelas kami sampaikan, Imam Syafi'i ketika mengatakan adanya kunut, sunnahnya kunut, karena beliau punya dalil. Ada yang mengatakan ini dalilnya kurang benar dan seterusnya. Ingat, tashih, tad'if itu perkara ijtihadi. Mensahihkan dan mendhaifkan hadis itu perkara ijtihadi, bukan perkara nas. Bukan Rasulullah mengatakan ini hadis sahih, ini enggak, ini ijtihadnya para ulama. Hadis ini mungkin menurut Imam Syafi'i adalah kuat, menurut imam lain hadis ini tidak kuat, sehingga Imam Syafi'i mengambil hadis sebagai dasar adanya kunut. Yang lain tidak mengambil itu, kan begitu. Dan ada banyak ini diskusinya panjang kalau mau diskusi. Contohnya, supaya maksud kami apa? Jangan gampang menyalahkan sebelum Anda meneliti. Ta'allam tsumma takallam, belajar dulu baru ngomong. Kan begitu adabnya. Jangan gampang menyalahkan. Kemudian perbedaan pendapat dalam fikih itu perbedaan yang diperbolehkan selama ada dalilnya masing-masing. Perkara fikih perkara ijtihadi, hasil daripada ijtihad, kerja kerasnya para ulama, upaya para ulama dalam memahami kitab dan sunnah. Lah Ustadz, memang dulu ada Ustadz, para sahabat beda pendapat kemudian dibenarkan oleh baginda Nabi, ada. Dulu para sahabat, baginda Nabi pernah bersabda, hadis sahih dalam Sahih Muslim, dilihat. Ala la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah, kata baginda Nabi. Kata baginda Nabi, jangan ada yang sholat asar kecuali kalau sudah sampai Bani. Itu melakukan perjalanan ke Bani Quraidah, terpecah menjadi dua. Kelompok pertama mengatakan, ayo kita sholat asar di sini. Kalau nggak sholat asar, lewat sholatnya nanti nyampe Bani Quraidah sudah maghrib. Kata kelompok yang kedua, jangan. Kata baginda Nabi, jangan sholat asar kecuali kalau sudah sampai sana. Dua-duanya benar. Mencoba memahami makna yang dimaksud oleh baginda Nabi. Kelompok pertama memahami bahwa maksud baginda Nabi itu biar cepat-cepat di jalannya. Kelompok kedua, enggak, orang baginda Nabi ngomong jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah kok. Perdebatan ini sampai pada baginda Nabi. Apa baginda Nabi menyalahkan? Enggak. Dua-duanya dibenarkan karena masing-masing punya dalilnya. Dalilnya boleh satu, pemahamannya bisa berbeda. Karena fikih itu adalah pemahaman. Ingat, kitab sunnah itu sumber pengambilan hukum. Fikih itu adalah pemahaman kita terhadap kitab dan sunnah. Sekarang 4 imam itu dalam 4 madhab, mereka dengan pemahaman mereka mengambil hukum dari kitab dan sunnah. Kalau ada orang sekarang ngomong langsung ambil dari kitab sunnah, enggak, bohong. Dia dengan pemahamannya mengambil dari kitab sunnah. Kemudian dia mengatakan ini saya dari kitab sunnah. Sama, imam 4 mazhab juga dari kitab dan sunnah. Bedanya lebih hebat pemahaman siapa? Pemahaman orang ahli di bidangnya, yaitu 4 mazhab itu, atau pemahaman kita-kita yang lemah. Jadi perbandingannya adalah pemahaman satu dengan pemahaman yang lain. Bukan dibenturkan, yang satu ini pendapat ulama, yang satu ini ada dari kitab dan sunnah. Enggak bisa begitu. Semuanya diambil dari kitab dan sunnah berdasarkan keahliannya masing-masing dalam memahami kitab sunnah. Jadi itu produk pemahaman. Oleh karenanya dalam hal kunut, sudah, yang mau kunut tafadhol, silahkan. Anda bermadzhab Syafi'i kunut, yang enggak kunut diem. Yang penting jangan mencela. Toh dalam mazhab Imam Syafi'i kunut itu bukan perkara wajib kok. Yang enggak kunut tetap sah sholat subuhnya. Kan begitu. Dan kita yang mazhab Imam Syafi'i, kalau kita sholat di masjid saudara kita yang enggak kunut, enggak usah ribut. Biarkan dia setelah i'tidal langsung sujud. Kita diperbolehkan sebentar kunut sendirian, enggak ada masalah. Setelah itu sujud ikut dengan imam. Kan enak kalau ngerti. Sekarang Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu guru dengan murid. Imam Syafi'i kunut, Imam Ahmad tidak kunut. Ributkah antara mereka? Demi Allah tidak ribut. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, tidaklah aku sujud dalam salat kecuali aku doakan Syafi'i di situ. Orang sekarang ribut, apalagi level kunut bid'ah dan seterusnya. Lah ya, hati-hati dalam hal ini. Pahami dulu bahwa fikih itu pasti ada dalilnya, ada sumber pengambilan hukumnya. Kalau kok seandainya kok nggak ada dalilnya, berarti bukan fikih, udah gitu aja selesai. Nah, jadi cara menanggapinya,
Kalau seandainya amalan-amalan yang ada di kampung Bapak kok sudah sesuai dengan petunjuk salah satu dari 4 mazhab, lanjutkan. Tapi kalau seandainya kok ya memang menyimpang, nggak ada tuntunannya, nggak ada aturannya, nggak ada dalilnya, nggak ada apa, selesai, tinggalkan. Baik, wallahu a'lam bishawab.